يا آل بيت النبي السيد العربي لكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه إلا بالله. Syarafati wa kemahmuran Mustafa Ibrahim serta pengurus ketua pengajian dalam selasa pembelajaran pengurus para guru, para orang tua, para asatidz dari ulama, para sepuh jamaah mushola Ibrahim, bapak-bapak ibu, sahabat santriwati, putra dan putri yang amat saya cintai. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kumpul kembali dalam acara rutinitas kita yaitu ta'lim ba'da maghrib. Oleh karenanya hadirin sekalian yang berbahagia, dimanapun menyenangkan aja karena saya ini bagian dari jamaah Ibrahim. Jadi udah jadi bagian jamaah sehingga saling mengingatkan. Hari Senin sore itu udah bayarnya, sore-sore udah mandi, bapak-bapak mandi, makan, beres, udah pakai baju yang bagus, beres, datang ke mushola, sholat pagi, besok pagi jangan pulang, terus nyanyi, tapi kita tutup dengan isya, habis isya dari kita makan, ada kayak kita rokok bareng, baru pulang. Jadi jangan di rumah mulu, lihatin apa TV. Bertuah TV mulu dan TV dari dulu gak ada bosannya. Sedikit korban untuk sama-sama kita ta'lim, kita kaji, memperbaiki amalan kita, memperbaiki ibadah sholat kita. Kalau dari kita tanya karena sholat menuntut ilmu pakai komplit, ngaji wajib, nuntut ilmu ya wajib, pada wajib, kalau ditinggalkan ya pada dosa. Sepanjang masih dengar suara mushola Ibrahim, sepanjang masih dengar terus sudah berangkat, ya dosa kalau orang kewajiban. Kalau sholat mah 5 waktu dalam satu hari, kalau ngaji mah 1 minggu dalam 1 hari dalam 1 minggu. Sehingga ayo kita kumpul bareng-bareng. Baiklah hadirin sekalian berbahagia, salam wassalam terbaik kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab itu halaman berapa? 4. Kalau di saya masih halaman 3. Dengan itu pakai terjemah. Kalau ini enggak pakai terjemah, jadi halamannya ada pendek 3 itu 4. Jadi nggak apa-apa karena di usia tua ya nggak apa-apa pakai terjemah. Namanya Arab Latin. Dulu ngajinya Irsyadul Anam, Sifat 20, Babul Minan, terus lagi kitab ada yang berbahasa Latin juga. Apa itu namanya kitab lupa bahasa Latin. Dulu ngaji di balai dulu, di balai dulu yaitu Babul Minan, Irsyadul Anam, Sifat 20. Ya, jadi itu terjemahannya itu. Nah baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita bedah di pasal 1 ya dari bertuga yang bab ini. Kelihatannya sih cuma 3 baris 4 baris, tapi kalau kita ngaji kesalahan-salahnya atau rada-rada ke tengah, bab air itu rada belit-belit. Sebab air di baskom bisa buat mandi, bisa buat wudhu. Bagaimana taktik prakteknya? Air di bak bisa buat mandi, bisa buat wudhu. Artinya mandi atas besar. Kalau mandi biasa mandi aja, mandi atas besar. Kalau perempuan habis men, kalau suami istri habis hubungan, atau kalau yang membunting habis beranak namanya lipat. Air sebab bisa buat mandi atas besar, bisa. Baik laki-laki maupun perempuan. Air sebab bisa buat wudhu, bisa. Cuman cara taktik prakteknya ini yang perlu. Karena nanti di situ bisa ketempelan mustahil namanya. Ini yang rada susah. Kalau ketempelan itu apa maksudnya ketempelan? Ketempelan mustahil bisa terjadi air itu dihubungin
sedikit seember, kalau udah ngomong sedikit seember, sepak, sebaskom, sepanci, seember lah, ember, baskom, panci, bokor, apa lagi? Air sedikit, kalau ngomong terlalu kecil. Terlalu kecil, soalnya lagi dari ini tadi sudah sebutin, bokor, baskom, ember, bak. Galon, terus Panci. soal lagi panci, terus Kayu enggak? kayu lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Kalau saya lagi juga dianggap air dikit, nggak bisa kayu. Pokoknya itu dah tuh yang dianggap air sedikit. Ukurannya yang dimaksud dengan air sedikit, takaran kalau Baghdad 500 liter. Kita bukan orang Baghdad, dan orang Indonesia, orang sini. Ukurannya itu air kurang daripada 240 liter, kurang daripada 240 liter, kurang daripada 240 liter. Ada juga ulama bilang bahwa yang lain 270, kita ambilnya 240. Kurang dari 240 disebut air itu sedikit, namanya ma'un qalil. Seember, sebak, sebokor, sebentong, seakua galon itu nggak ada 240. Maka di sini diibaratin ma'un qalil, itu ada sedikit. Nah, air yang tadi kita sebutin tempat-tempatnya wakasirun dan air banyak, artinya air itu lebih daripada 240 liter, 240 liter lebih. Berarti air setok, air sok, pelem, setoran, kesononya kalengan, kesononya sumur cemplung, kesononya gombangan, artinya gombangan, gombangan kok, gombangan. Sekarang pernah gombangan. Kali, sungai, waduk, mundur, kesononya laut. Kali bersifat kan enggak, kali-kali, kali sipon, kali kalengan, kali sipon, gombangan, apa? Kesononya laut, itu air besar namanya ma'un kathirun. Al-Qahidun juga berarti air yang sedikit, air yang kurang dari 2 bulan, kurang dari 240 liter. Bulan kain artinya 240 liter. Ada yang bilang 270. Jadi air yang sedikit, air yang kurang dari 240 liter. Kurang dari 240 liter berarti kurang dari 2 bulan. Karena 2 bulan penyebutnya 2 bulan yang berbahasa tukang anjing mah airnya ada 2 bulan, berarti nggak ada 240 liter. Ini airnya lebih dari 2 bulan. Nah itu ngomongnya udah bulan, ini air lebih dari 2 bulan atau ada nggak 2 bulan, berarti 240 liter ke atas. Nah, air yang sedikit kurang dari 2 bulan berarti kurang dari 240 liter. Wal kasiru, air yang banyak, bulan tadi 2 bulan ya 240 liter paling sedikit sampai ke atas. Tadi contohnya gentong, bak gede, tukulah, terus lagi sumur, oren, kalengan, kali kecil, gombangan, merupakan kebo kalau banyak air, terus kali, sungai, laut. Nah itu bahasa atau lebih, berarti laut lebih daripada 240 liter. Nah ternyata kalau Bapak punya bak mandi dari material, itu bak mandi dari material itu udah takaran 2 bulan boleh. Itu namanya air kasir, air banyak. Kalau cara kita 2 bulan itu kesono segini, kesono segini, dalamnya segini, kita celupkan kita ada segini, pinggirnya segini, itu takaran 2 bulan. Kemari segini,
Kedalnya segini, itu saya yakin takarannya ada 20 berarti 240 liter. Kalau Bapak punya tak yang seperti material, kayaknya material itu udah 20 takarannya, atau juga memang ukurannya, dimensi volume-nya. Sehingga kalau mau bikin bak, ya itu mungkin standarnya itu. Kita hari ini bukan ngomong bak, kita bayangkan udah pada pakai keran. Nah yang jelas, alkohol air yang sedikit sebab bokor, sebaskom, segalon, yang segelas lebih daripada. Kita ngomongin tadi takarannya sebokor, sebaskom, seember, sebak, segalon. Ia tangan jasuh, awas. Air itu bisa jadi najis, dihubungi najasa, sebab kejatuhan najis. Air ember kejatuhan kayak burung, udah buang. Air di bak kejatuhan kayak cecak, buang. Air di bak kejatuhan bangkai cecak, buang. Air di bak kejatuhan bangkai tikus, buang. Air di galon kejatuhan tikus, bangkai tikus mungkin dia lebih, buang. Air di bak kejatuhan kayu burung, buang. Air di bak kejatuhan bangkai cecak, bangkai mati, najis. Boleh itu bukan najis. Air di bak kejatuhan kayu burung, buang. Karena itu air sudah kena najis, maka air juga ikut najis. Karena dia jadi satu najis, nggak bisa dipisah. Kecuali adonan donat, adonan mie adem, kejatuhan bangkai tikus, buang bangkai tikusnya, adonan yang nempel kena bangkai tikus, buang, dikerok, sisanya yang kena bangkai tikus pakai bikin kue. Kalau barangnya barang yang beku, kalau air kan nggak bisa dipisahin, sehingga air membuang total. Makanya kalau ada tukang minyak kelapa yang naruh di ember pas pagi-pagi, dia warnanya dibuka ada bangkai tikus, buang. Nah, yang belanja tahu ini bukan pakai lagi tidak buang. Yang dijual lagi situ mah. Gimana besar boleh ngutang saya ini? Mau saya lupa tutupi pagi-pagi sudah ada bangkai tikus, buang. Tak bisa. Cuma boleh ngutang resiko bayar. Bagaimana saya rugi? Berarti jual habis. Yang beli karena nggak tahu sah-sah aja, yang jual haram menjadi jual habis. Memang bukan jual bangkai tikus, bukan jualnya minyak. Pagi-pagi pas dibuka buka, warungnya ada bangkai tikus, dibongkarnya kan. Minyak cuma seember, kejatuhan bangkai tikus. Pagi-pagi dilihat ada bangkai tikus, minyaknya suci, kejatuhan bangkai, jadi nggak suci minyaknya. Minyaknya yang dibuang kenapa udah kejatuhan najis? Kecuali minyaknya sebelum gede, itu makanya. Nah, apa seperti itu?